Sobat Smaba, kalian tahu nggak sih kalau Tata Gawa Podcast atau Tipot untuk season yang kedua akan kembali mengudara nih? Jadi melalui tayangan ini akan menjelaskan sedikit mengenai Tipot season kedua. Ini adalah salah satu program yang dilayangkan oleh Kabinet Integrasi OSIS Tata Gawa. Diterbitkannya Tipot season kedua ini akan menjadi sarana untuk mengintegrasikan sistem yang telah dibentuk. Seperti yang dikatakan oleh Ketua OSIS SMA Negeri 1 Banguntapan, bahwa integrasi menjadi kunci bersatunya semua elemen yang ada di Smaba untuk bergerak bersama, maju bersama, dan membawa Smaba terbang tinggi dan berdikari. Sebab perkembangan teknologi informasi penting untuk masa depan generasi saat ini. Hal ini juga didukung oleh kepala sekolah kami. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Semua warga SMA Negeri 1 Banguntapan yang saya hormati, mulai dari anak-anakku, siswa kelas 10 sampai ke kelas 12, Bapak Ibu guru dan karyawan. Pertama, marilah kita selalu memanjatkan bersyukur kehadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, sehingga pada kesempatan kali ini kita masih bisa bertatap muka melalui jaringan ini. Mudah-mudahan kedepannya selalu dalam keadaan sehat tanpa kurang suatu apa. Hadirin yang berbahagia, SMA Negeri 1 Banguntapan salah satunya sangat menghargai yang namanya teknologi informasi. Dalam hal ini, melalui teknologi informasi kita akan mengembangkan melalui Tipot. Tipot itu Tata Gawa Podcast. Selamat untuk yang kemarin kita pada periode pertama, mohon maaf, season yang pertama kita anggap selesai. Untuk kedepannya kita ke season yang kedua. Semoga Tipot season yang kedua ini semakin baik, semakin bermutu, semakin bermakna, dan menginspirasi bagi semua warga SMA Negeri 1 Banguntapan. Mudah-mudahan sukses untuk kedepannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk lebih lengkapnya, mari kita saksikan bersama-sama tayangan opening Tipot season kedua. Selamat menyaksikan. Yuk. Balik lagi di Tipot Tata Gawa Podcast. Nonton pisan marai kecanduan. Bersama aku Nadia Aurelia selaku host yang akan membersamai sampai akhir podcast. Di sini kita udah ngundang narasumber yang super kece buat diwawancarai. Boleh kita kenalan dulu? Kita sambut Mbak Ayu. Halo Smaba People, ketemu lagi sama aku Ayu. Tentunya bagi Smaba People yang setia banget untuk nonton Tipot-Tipot sebelumnya, pastinya udah tahu dong siapa aku. Ya, aku Ayu Ragil, dan sebelumnya aku host. Tapi kali ini aku kembali lagi, bukan sebagai host, melainkan jadi narasumber yang diwawancarai. Oke. Gimana nih Kak kabarnya? Udah nggak sibuk organisasi, cuman sibuk belajar terus, soalnya udah kelas 12 gitu. Untuk kabar alhamdulillah baik, dan untuk kesibukan sih nggak sepenuhnya belajar dan belajar ya, maksudnya istirahat juga ada dong. healingnya. Ya, mungkin sebelumnya kan memang hektiknya itu berbeda dengan yang sekarang. Karena sebelumnya sibuk itu karena memang banyak kegiatan dan organisasi selain belajar. Cuman kalau yang sekarang memang lebih sibuk untuk diri sendiri, untuk belajar, persiapan ujian, dan mempersiapkan masa depan pastinya. Oke, buat lulus nih udah siap lulus
dari semaba belum? Kayak ninggalin temen-temen, ninggalin kebiasaan buat lanjut ke jenjang selanjutnya gitu. Jujur aja ya 50-50 sih, siap gak siap, karena kayaknya tuh baru kemarin masuk di semaba gitu loh, dan apalagi kan angkatanku tuh 1,5 tahun pertama itu kan bener-bener pandemi kan, online. Jadi semua. kayak baru masuk kok udah mau lulus ya. masih belum nyangka gitu loh. Kenangannya kurang. Iya. Oke, kan kakak di sini tuh sebagai host dulu ya. Mungkin bisa dikasih tahu gitu dari kapan pertama kali jadi host podcast buat Tipot? Jadi itu untuk Tipot itu aku jadi host sekitar berapa bulan ya? 5 bulan ya kalau nggak salah. Itu pertama kali aku jadi host kapan ya? Dari Kapan ya? Maret berarti kalau 5 bulan. Maret atau April? Kejauhan. April sih kalau nggak salah. Ya nggak sih Smaba People? Yang pokoknya kalau kalian sering lihat YouTube-nya Smaba Yop ya dan sering nonton Tipot, pastinya kalian juga tahu dong aku pertama kali menjadi host itu kapan. Hostnya nggak ganti-ganti kan ya? Tetap Mbak Ayu terus kemarin. Kalau sekarang sebelum Purna masih aku. iya, sesudah Purna insya Allah saya. Tantangannya tuh buat jadi host apa aja sih? Mungkin narasumbernya yang beda-beda kan pasti tiap orang. Oke, untuk tantangan itu pertama-tama ya waktu awal mula aku jadi host itu benar-benar awal banget karena aku sebelumnya juga nggak pernah yang kayak menjadi host MC itu aku belum pernah. Dan itu menjadi tantangan tersendiri karena di situ aku harus ngomong dengan orang yang sebelumnya tuh belum mengenal banget gitu loh, belum dapat chemistry dari satu sama lain, dan itu ya cukup sulit sih di situ. Dan kayak public speaking saat itu juga masih kurang, dan itu tuh bener-bener mentalnya sih yang itu, karena aku kan introvert ya. Aduh, sombong banget introvert ini. Dan di situ aku dituntut untuk berbicara dengan orang lain, tampil di depan kamera yang tentunya habis itu dipublish kan, banyak yang lihat kan. Yang lihat. Dan di situ kita harus percaya diri. Nah, yang paling sulit itu sebenarnya adalah percaya dirinya. Gimana kita bisa ngatur nada ketika berbicara. Itu kan sebenarnya kelihatan kan kalau misalnya agak malu-malu. Yang deg-degan, yang dredeg tuh ketok. Iya, itu sih sebenarnya lebih ke situ sih. Kalau untuk narasumbernya gimana sejauh ini aku nyaman-nyaman aja sih, karena mayoritas memang yang aku udah kenal, dan juga kita ngomongnya tuh ya santai gitulah. Berarti poin pentingnya tuh harus ada chemistry dulu, sesuai satu sama lain gitu ya. Tapi yang paling utama sebenarnya tuh percaya diri, terus public speaking, dan bisa membangun chemistry dengan narasumber. Iya, betul itu. Terus podcast kemarin, pengalaman yang paling yang paling susah buat jalin chemistry sama narasumber? Mungkin kalau untuk podcast pertama sih aku rasa nggak begitu sulit ya, karena memang kalau nggak salah dulu waktu pertama itu narasumberku adalah Samara kalau nggak salah, Samara. Waktu itu aku podcast Karsa tahun 2022. Iya, itu karena beliau karena Kak Samara juga, maaf ya karena Kak Samara juga orangnya asik dan friendly, jadinya mudah untuk membangun chemistry. Nah, yang sulit mungkin sejauh ini nggak ada yang sulit sih sebenarnya, karena mayoritas emang udah kenal juga sama narasumbernya. Cuman waktu itu yang agak tegang itu ketika itu aku itu Dewan Ambalan. Iya, kamu lihat ya? Aku nonton sepaneng. Halo gitu. Iya, itu agak suara jadi agak susah, tapi alhamdulillahnya tetap terselesaikan dengan baik. Iya sih, syukur. Terus konten paling memorable buat buat Kak Ayu apa ya? Ya itu yang pertama kali aku menjadi pertama host. kali nyetusin itu ya? Iya, pertama kali aku jadi host waktu event Karsa, menyambut event Karsa, karena waktu itu
kalau nggak salah itu satu-satunya podcast yang dilaksanakan di outdoor. Oh, waktu itu outdoor. Aku nggak nonton yang itu. Waduh. Cuman nonton yang Dewan Ambalan yang pakai sama Mas Galang itu, sama yang baru-baru kemarin itu juga ini yang waktu sama Kak Galang itu juga memorable sekali karena itu untuk konsep bener-bener beda banget dari yang sebelum-sebelumnya. Itu beda banget dan pakai ini Kiowo banget, pakai bunny head. Kak Galangnya juga pakai loh. Aku lihat. ya buat semua people yang belum nonton mending nonton deh. Kita bisa lihat Mas Galang yang beda. Tuh. Oke, jadi Mbak Ayu itu host Tipot season 1 ya? Iya, bisa dibilang gitu. Ini mau ada season 2 kan? Iya, udah direnovasi banget jadi season 2. Jadi doain semoga Semaba Multimedia bisa merilis podcast secara rutin gitu di era integrasi yang katanya ini tuh semua yang ada di Semaba bakalan jadi satu gitu. Podcast ini juga bakalan ada episode-episode menarik yang bakal di-up secara rutin. Doain ya Mbak Ayu, semoga Iya, amin. adik-adiknya, penerus-penerusnya bisa nerusin Iya, project-project. artinya katanya. untuk yang season 2 ini tentu bakal lebih menarik dengan Ya, harus sih. dengan konsep yang berbeda. Ini konsepnya apa sih? Apa ya, luxury, mewah-mewah Luxury. gitu. Ya. Penuh kemewahan di era Dan modern. ini konsepnya akan terus kayak gini sampai untuk season yang 2 kayak gini dibuat seperti ini atau Nggak tahu ya. kemungkinan akan kayak kemarin gitu kan konsepnya selalu berubah-ubah setiap ada podcast gitu. Tergantung kan, Semaba Multimedia bakalan melatih kreativitas kita semua gitu buat nyari tema yang lain lagi. Dan menjadi harapan yang baru untuk Tipot selanjutnya akan menyatukan seluruh organisasi. Jadi Semaba. untuk nanti untuk konten-kontennya pun nggak hanya sebatas ketika akan ada event ya, tetapi Iya. rutin harapannya. Ya bakalan ngundang narasumber-narasumber kece lainnya yang ada di Semaba maupun di luar Semaba. Dan untuk hostnya ini kamu kan? Doain aja semoga bisa permanen jadi host kayak Mbak Ayu gitu. Oke, nggak kerasa nih pembicaraan kita sama kakak kita yang kece ini udah sampai lama ya. Lama, nggak kerasa loh, kayaknya tuh baru beberapa pertanyaan gitu loh. Kita udah bahas kilas balik di Tipot season 1 dan semoga season 2 ini bakalan lebih keren lagi. Amin, nggak kerasa banget. Baru aja mulai podcast, maksudnya baru aja kemarin aku join podcast jadi host dan sekarang aku duduk di sini jadi narasumber kembali lagi di layar podcast dengan konsep dan tema yang berbeda. Secepat ini kita akan berakhir. Akan digantiin. Ya, akan digantiin sama Amin. Aurel. Selamat bertugas. Makasih, kok jadi sedih. Pokoknya harus percaya diri, public speaking dan membangun chemistry dengan narasumber. Siap. Ini udah di penghujung acara ya? Iya udah. Ini kalau misalnya aku yang nutup boleh gak sih? Nggak apa-apa, sekalian mungkin perpisahan gitu. Perpisahan. Buat host yang lama ya kan. Ini Mbak Ayu silahkan. Ya, jadi sebelumnya aku mau ngucapin terima kasih untuk semua pihak yang berpartisipasi dalam kegiatan ini, dalam berdirinya podcast dari awal hingga saat ini, hingga aku diberi kesempatan untuk menjadi host juga. Dan terima kasih juga untuk Semaba People yang senantiasa setia untuk melihat konten-konten kita. Dan jangan lupa untuk saksikan terus konten-konten menarik dari Tipot selanjutnya di channel Semaba Yogya. Sekian dari aku sih, itu aja. Udah tutup. Oke. Kita tutup, kurang lebihnya mohon maaf. Dadah Semaba People. Mbak Ayu yang